Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita melihat sebuah video yang mana Habib Hussein Bagil ya, patut dicontoh untuk Habib yang lainnya ya. Jadi Habib Hussein itu menyampaikan ya nggak dengan cara maki-maki dan tetap kalem ya, seperti itu ya. Mohon disimak, dan nanti juga ada Habib Ali Jindan ya, yang mana nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat videonya ya. Nanti ada Kiai Abdul Ghalib membantah semua pernyataan Muhyiddin. Oke, jangan lupa di like dan subscribe. Kita ke video. 50.000 yang mengisi petisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya melihat petisi pemakzulan Presiden Jokowi. Ini rak ya, sosok bento-bentonan, sosok goblok-goblokan. Petisi itu isinya berapa orang? Penduduk Indonesia itu isinya berapa orang? 100 orang, 1000 orang, 10.000, 20.000, 50.000 yang mengisi petisi. Jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta orang. Ya, intinya ingin saya sampaikan, kalau ada orang yang ingin memakzulkan Pak Jokowi, saya yang akan memimpin perlawanan dari Jawa Timur. Oke, singkat, padat, jelas. Salam dari Ronggolawe, Cah Ronggolawe. Ya, lek jere wong Malang ojo gendeng-gendengan, jere wong Surabaya yo ngono, ojo gendeng-gendengan, jere wong Tuban ojo bento-bentonan. Oke? Ya wis. Kita jaga bersama-sama Bapak Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat, itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Paling besar, begitu. Artinya ketokohannya ini besar sekali. Mustahil siapapun tidak mengenal mereka. Seorang fakih Syafi'inya sudah fi darajatil mujtahid. Ahli hadisnya begitu, sufinya besar. Seorang imam dikatakan sayyid lagi. Begitu. Setelah dicek, saudaraku, mulai dari abad 4 sampai abad 8, ketokohannya ternyata tidak pernah dikenal oleh ulama, baik dari kalangan sufi, kalangan fuqaha, kalangan sejarah dan ahli tabaqat. Kita buktikan dari kaum sufi dan fuqaha Syafi'i seperti Imam Ghazali, Abi Syuja' Al-Asfihani, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka tidak pernah menyinggung sedikit pun dan tidak pernah menceritakan sedikit pun seorang ulama besar mulai dari Ubaidillah sampai Muhammad Faqihul Muqaddam, saudaraku. Juga kita lihat dari ahli tabaqat dan ahli sejarah seperti Imam Al-Zahabi yang itu punya kitab Syiar A'lamin Nubala itu, saudaraku. Seperti Imam As-Subuki, Ibnu Katsir, juga Ibnu Al-Athir. Ini punya Al-Kamil fi Tarikh yang begitu lengkap, saudaraku. Bahkan orang Yaman tersendiri yang bernama Umar Ar-Rusuli, Ibnu Samara Al-Ja'di,
yang mempunyai kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, juga pengarang kitab Sejarah Al-Iqlil, juga Al-Janadi, semua tidak pernah mencatat mereka dan tidak pernah mengenal mereka. Maka kedistorsian sejarah itu sangat nampak, saudaraku. Yang kedua, kedistorsian sejarah yang terdapat dalam kitab Ba'alawi sendiri, dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi dan kitab Khulasatul Asar dan Tabaqatul Hawas dan kitab-kitab yang lain, mereka sudah bersepakat kakek mereka yang bernama Ahmad Al-Muhajir dan putranya Ubaid itu hijrah bersama dengan kakek Banil Ahdal yang bernama Muhammad bin Sulaiman, saudaraku, dan dikatakan masih sepupu Ibnu Amin. Nah, data yang terdapat di Ba'alawi, saudaraku, hijrahnya Ahmad Al-Muhajir katanya tahun 317. Namun dari data Banil Ahdal, hijrahnya tahun 500-an sampai 540-an itu, saudaraku. Juga terdapat kedistorsian sejarah. Kita lihat di Khulasatul Asar, Imam Al-Muhibbi mengatakan mereka berdua, saudaraku, katanya hijrahnya tahun 340. Jadi Muhammad bin Sulaiman hijrahnya tahun 340, Ahmad Al-Muhajir dengan putranya Ubaidillah tahun 340. Ini sudah distorsi yang jelas, saudaraku. 3, ternyata gelar Al-Muhajir tidak pernah disematkan pada Sayyid Ahmad Al-Abah mulai abad 4 sampai abad 10. Itu tidak dikenal bahwa Ahmad Al-Abah ini bergelar Al-Muhajir, saudaraku. Begitu. Kapan itu terjadinya? Baru dimasyhurkan di abad 12 yang dimotori oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Begitu. Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi ini menerangkan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, saudaraku, bahwa Ahmad Al-Abah itu katanya Ahmad Al-Muhajir. Itu baru dikenal laqab Al-Muhajir itu di abad 12, saudaraku. Berarti sudah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sudah 9 abad baru muncul gelar Al-Muhajir itu, saudaraku. Yang keempat, kuburan Ahmad tidak pernah, Ahmad Al-Muhajir maksudnya, tidak pernah ditemukan di Hadramaut, tidak pernah ditemukan di sekitar Hadramaut, mulai dari abad 4 sampai abad 9 bahkan sampai abad 11 itu tidak pernah ditemukan, saudaraku. Begitu. Baru dibuat itu makam di awal abad 10. Buktinya di abad 10-nya saja, di abad 10-nya saja Imam Ash-Shili Al-Masyra'ur Rawi mengatakan di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi itu, wala yu'raful an illa qabr alawi. Di kuburan Ubaidillah dan Ahmad itu tidak ditemukan, saudaraku. Buktinya seorang penyusun sejarah yang bernama Syekh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang wafat di dalam kitabnya Idamul Qud halaman 781 mengatakan begitu. Qala Sayyid Umar bin Abdurrahman sahibul Hamra fi tarjamatihi lil Aidarus, tufiya Syekh Ahmad bin Isa bil Husaisah wa dufina fi syu'biha wa lam yu'raf al-an mawdi'u qabrihi. Itu di abad 9-nya, saudaraku. Wa lam yu'raf al-an mawdi'u qabrihi bal inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar al-Darus kana yazuruhu fi syu'bil madhkur wa qala inna Syekh Abdurrahman kana yazuruhu, hanya pernah mengunjungi Husaisah. Begitu, saudaraku. Wa huwa ghairun fi annahu ma kana yazuranil jabal. Mereka berdua itu hanya mengunjungi gunung biduna ta'yini maudi'in, tanpa menentukan tempat. Amal an, adapun kuburan yang sekarang, faqad ayyanuhu, telah ditentukan oleh keturunannya. Imma bil qara'in, mungkin pakai korinah-korinah, kan ini tidak jelas, saudaraku. Wa imma bil kashfi, kadang dengan pakai ronsen kuburan, pakai kasyaf. Begitu, saudaraku.
Sehingga ini sesuai dengan kitab Fathur Rahimur Rahman karya Sohibul Hamro yang wafat di abad 9, yang kuburannya itu katanya ditemukan bau harum semerbak itu, saudaraku. Nah, berangkat dari ini, kedistorsian sejarah dari kaum Ba'alawi ini sudah nampak jelas, saudaraku. Begitu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memahami kegundahan saudaraku ini. Saudaraku, tak usah bimbang dan tak usah ragu. Kalau sudah paten menurut ilmu kajian ilmiah bahwa nasab para habaib ini putus, tak usah ragu itu, saudaraku. Bagaimana kalau nanti sebenarnya ini keturunan Rasulullah betul, tapi secara kaidah ilmiah ini betul-betul memang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini? Tenang, saudaraku, insyaallah ma'al yakin Allah tidak akan menyiksa seseorang yang menggunakan landasan ilmunya. Begitu, saudaraku, karena kunna nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Begitu, saudaraku. Sehingga dikatakan takut, dikatakan to'en yang berdosa besar umpamanya, saudaraku. Dah, ini tidak masuk ke situ, saudaraku. Coba kita lihat komentarnya Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari jilid 7 halaman 161. Beliau menerangkan at-ta'nu fil ansab ayil qadhu fi nasbi ba'din nas bi ghairi il. Yang dosa besar yang dikatakan kufrun, yang berarti dosa besar itu, saudaraku, bi ghairi il, kalau tanpa dasar ilmu, dalil. Kalau sudah dalilnya kuat, pakai metode ilmiah dengan kesimpulan yang sangat valid, saudaraku, melalui kajian ilmu pustaka, kedistorsian kesejarahan, melalui ilmu filolog, melalui kajian biologi, tes DNA, melalui kajian arkeolog yang makamnya di abad 9 itu masih belum ditemukan. Itu di abad 10 itu wala yu'raful an illa qabr alawi. Baru di abad 10 terakhir mungkin itu makam tercipta, saudaraku, dan itu sudah melalui arkeolog. Begitu, dan keterangan kitab-kitab dari Ba'alawi sendiri, saudaraku. Sehingga tidak mungkin berdosa. Dulu sahabat pernah meragukan, menta'an nasabnya Zaid yang bernasab kepada ayahnya Usamah radhiyallahu taala anhuma. Nabi di saat itu tidak menampakkan keingkaran kepada sebagian sahabat yang begitu, saudaraku, karena mereka punya alasan, padahal alasannya enggak begitu kuat, yaitu kulitnya berbeda. Hanya kulitnya berbeda, padahal nasnya sudah jelas itu, saudaraku, al-waladu lil firash. Begitu. Jadi kalau berlandaskan sebuah kajian metode yang sudah pas, dibuktikan dengan banyak bukti seperti itu, ya ndak dosa itu, saudaraku, walaupun hakikatnya itu salah, dan wajib itu, mustahil itu benar, saudaraku, dan wajib disampaikan itu, saudaraku. Coba lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani saat membatalkan nasabnya Abu Bakar Al-Qumni atau Al-Qimani. Di dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashf Mudda'in Syarab halaman 11 sampai halaman 12, beliau berkomentar begini, saudaraku, hakadha ra'aitu nasabahu bi khattihi wa amlahu ala ba'dil muqi'in wa la syakka annahu murakkabun wa muftaran wa kadha la yashukku man lahu adna ma'rifatin bil akhbar annahu kadhibun wa laysa li Zaid bin Sabit waladun yusamma Malikan. Di dalam tulisan mereka, dia itu Abu Bakar Al-Qumni itu atau Al-Qimani, kami lihat bahwa tulisan itu murakkabun muftaran. Coba lihat, saudaraku, Ubaid sampai Sahib Al-Mirbad. Siapakah sejarah yang kenal baik orang ahli nasab? Pernahkah mencatat? Ahli tarikh pernahkah mencatat
ahli tobakot pernahkah mencatat, ahli hadis pernahkah mencatat? Semua tidak pernah mengenal, padahal mereka kata keturunannya ini seorang imam besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia tadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang mana penjelasan dari Habib Hussein Bagil, Habib Ali Jindan yang tentang Habib Hussein, ya tentang jangan ada yang arogan ya. Yang penting ya selagi itu enggak ini jangan arogan gitu ya, intinya Habib Hussein itu. Dan tadi Habib Ali Jindan menenangkan sejarah perjuangan di Nusantara ya. Dan tadi ada Kiai Haji Abdul Ghalib yang mana membantah semua pernyataan orang ini ya. Kita doakan Habib Hussein, Habib Ali Jindan, Habib Bahar, Habib Rizik, terus Kiai Haji Abdul Ghalib ya, mudah-mudahan sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua, bapak-bapak panjang umur, amin ya rabbal alamin, dimanapun bapak-bapak ibu-ibu berada. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.